Banyak orang mengira kebangkitan spiritual adalah tentang cahaya terang, perasaan bahagia yang konstan, atau kedamaian instan yang membuat hidup terasa seperti berjalan di atas awan. Padahal, pada kenyataannya, proses ini seringkali diawali dengan kehancuran total dari segala sesuatu yang pernah kamu yakini sebagai kebenaran. Sebelum kamu bisa membangun kembali dirimu menjadi sosok yang utuh dan sadar, pondasi lamamu yang rapuh harus diruntuhkan terlebih dahulu. Dan proses peruntuhan ini tidak pernah terasa nyaman, bahkan seringkali terasa menakutkan dan menyakitkan. Kebangkitan spiritual bukanlah sebuah pelarian dari realitas, melainkan sebuah konfrontasi brutal dengan kenyataan diri yang selama ini kamu sembunyikan. Kamu akan dipaksa melihat ke dalam cermin tanpa filter, menghadapi sisi tergelapmu, dan merasakan emosi yang selama ini kamu tekan demi kenyamanan sosial. Ini adalah perjalanan menyusuri lorong gelap jiwa sebelum akhirnya menemukan cahaya. Sebuah fase metamorfosis di mana ulat harus melalui fase di dalam kepompong yang gelap sebelum ia bisa menjadi kupu-kupu. Berikut adalah sisi-sisi gelap dari proses tersebut yang perlu kamu ketahui. Pertama, merasa kesepian di tengah keramaian. Ada jenis kesepian yang bisa disembuhkan dengan bertemu teman, tapi ada jenis kesepian spiritual yang tidak bisa disentuh oleh kehadiran fisik siapapun. Kamu akan mulai merasa seperti alien yang terdampar di planet asing. Kamu bisa berada di tengah pesta paling meriah, dikelilingi sahabat dan keluarga, namun merasa terisolasi jutaan tahun cahaya dari mereka. Percakapan mereka tentang gosip selebriti, tren terbaru, atau pamer harta benda terdengar begitu dangkal, kosong, dan tidak lagi menarik bagimu. Kamu merindukan koneksi yang dalam, percakapan tentang jiwa, tentang misteri alam semesta, tentang makna keberadaan. Tapi ketika kamu mencoba membicarakannya, mereka mungkin merasa seolah kamu baru saja berbicara bahasa yang tidak mereka mengerti. Kamu menyadari bahwa frekuensimu telah bergeser, dan orang-orang di sekitarmu masih beroperasi di frekuensi lama. Jarak ini menyakitkan, karena kamu mungkin masih menyayangi mereka, tapi kamu tidak bisa lagi berpura-pura cocok dengan mereka. Rasa kesepian ini diperparah oleh fakta bahwa tidak banyak orang yang membicarakan proses ini secara terbuka. Kamu merasa seolah-olah hanya kamu satu-satunya orang di dunia yang mengalami kegilaan ini. Kamu dipaksa untuk menjadi sahabat bagi dirimu sendiri. Kesepian ini sebenarnya adalah undangan suci. Semesta sedang mengisolasi kamu bukan untuk menghukum, tapi agar kamu berhenti mencari validasi dan kenyamanan dari luar. Kamu diajarkan untuk menemukan rumah di dalam dirimu sendiri. Sebab jika kamu belum bisa merasa utuh saat sendirian, kamu akan selalu menjadi pengemis perhatian di mata orang lain. Kesendirian ini adalah ruang inkubasi di mana sayap barumu sedang tumbuh. Kedua, runtuhnya ambisi duniawi. Tiba-tiba hal-hal yang dulu sangat kamu kejar, jabatan tinggi, pengakuan sosial, uang yang berlimpah, atau popularitas, kehilangan daya tariknya. Kamu bangun di pagi hari dan bertanya pada dirimu sendiri, untuk apa aku melakukan semua ini? Motivasi yang dulu membakar semangatmu, yang sebagian besar didorong oleh keinginan ego untuk validasi dan rasa aman, kini padam begitu saja. Kamu mungkin merasa malas, tidak produktif, atau bahkan merasa bersalah karena tidak lagi memiliki api yang sama seperti orang lain. Sisi gelap ini seringkali membuatmu merasa seperti kehilangan arah hidup. Kamu mungkin melihat teman-temanmu berlari kencang, mengejar karir dan pencapaian, sementara kamu merasa sedang berjalan lambat atau bahkan berhenti total di pinggir jalan. Ada ketakutan bahwa kamu menjadi apatis atau depresi, padahal sebenarnya sistem nilaimu sedang diinstal ulang secara total. Struktur lama yang mendefinisikan sukses sedang dihancurkan di dalam pikiranmu. Yang terjadi sebenarnya adalah kamu sedang beralih dari doing menjadi being. Kamu mulai menyadari bahwa pencapaian eksternal tidak akan pernah bisa memuaskan dahaga batinmu. Ambisi lamamu runtuh karena ambisi tersebut dibangun di atas rasa takut dan rasa kurang. Kamu tidak lagi bisa bekerja hanya demi uang atau status.
Jiwamu sekarang menuntut makna. Kamu menginginkan kontribusi, bukan sekedar kompetisi. Fase ini membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Kamu harus mengizinkan dirimu berada dalam fase kosong ini tanpa menghakimi diri sendiri sebagai orang gagal. Ini adalah musim dingin bagi jiwamu, di mana permukaan tampak mati dan beku. Namun di bawah tanah, akar-akar baru sedang tumbuh semakin dalam dan kuat. Jangan memaksakan diri untuk berlari saat jiwamu memintamu untuk beristirahat dan membangun ulang pondasi kehidupanmu. Ketiga, sangat sensitif terhadap dunia. Kulit energimu menipis. Kamu menjadi seperti spons yang menyerap energi di sekitarmu tanpa filter. Berita tentang perang, kekerasan, atau bencana alam bukan lagi sekedar informasi bagimu. Kamu bisa merasakan rasa sakit para korban secara fisik di tubuhmu. Berada di tempat umum seperti rumah sakit bisa membuatmu merasa mual, pusing, atau lelah luar biasa karena kamu merasakan kecemasan dan beban emosional orang-orang di sekitarmu. Dunia tiba-tiba terasa sangat kasar, bising, dan agresif. Kamu mungkin merasa tidak berdaya menghadapi penderitaan kolektif manusia. Kamu bertanya-tanya, bagaimana orang lain bisa hidup seolah-olah tidak terjadi apa-apa, sementara kamu merasa bumi sedang menangis. Ini sering membuatmu ingin menarik diri sepenuhnya dari dunia, bersembunyi di tempat terpencil, dan menutup mata karena rasanya terlalu menyakitkan untuk peduli. Namun, sensitivitas ini bukanlah kelemahan. Ini adalah superpower yang belum kamu pelajari cara mengendalikannya. Kamu sedang diajari untuk memahami bahasa energi. Rasa sakit yang kamu rasakan adalah panggilan untuk memperluas kapasitas hatimu, bukan untuk menutupnya. Tantangannya adalah bagaimana tetap memiliki hati yang lembut di dunia yang keras tanpa hancur karenanya. Di sini kamu harus belajar seni perlindungan energi dan batasan. Kamu belajar membedakan mana emosi milikmu dan mana yang bukan. Kamu belajar bahwa kamu bisa berempati tanpa harus menyerap racunnya. Kamu belajar menjadi pengamat, bukan korban. Alih-alih tenggelam dalam kesedihan dunia, kamu belajar mengubah energi tersebut dengan memancarkan kedamaian dari dalam dirimu keluar. Kehadiranmu yang tenang menjadi obat bagi kekacauan di sekitarmu. Keempat, gejolak emosional yang intens. Emosimu tidak lagi menjadi gelombang tenang di pantai. Mereka berubah menjadi tsunami yang tidak terprediksi. 1 menit kamu bisa merasakan kegembiraan, rasa cinta tanpa syarat kepada seluruh alam semesta, di mana kamu menangis bahagia hanya karena melihat sehelai daun jatuh. Namun, 5 menit kemudian, kamu bisa terperosok ke dalam depresi eksistensial yang begitu dalam hingga bernapas pun terasa berat. Kamu menjadi hipersensitif, seolah-olah lapisan kulit pelindung jiwamu dikuliti habis. Kamu akan mendapati dirimu menangis tanpa alasan yang jelas, marah pada hal-hal sepele yang memicu trauma masa lalu, atau merasakan ketakutan yang entah datang dari mana. Ini bukan karena kamu menjadi lemah mental atau bipolar. Ini adalah proses detoksifikasi jiwa. Selama bertahun-tahun, kamu mungkin telah menekan emosi, menyimpan kemarahan, dan menyembunyikan kesedihan demi terlihat kuat atau ramah di mata masyarakat. Sekarang, katup pengaman itu jebol. Semua sampah emosional yang kamu timbun di ruang bawah sadar sedang naik ke permukaan untuk dibersihkan. Dan percayalah, proses pembersihan ini kotor dan menjijikkan. Kamu tidak bisa melakukan bypass spiritual dengan hanya memikirkan hal-hal positif. Kamu harus duduk bersama rasa sakit itu, merasakannya sepenuhnya, membiarkannya membakar dadamu, sampai energinya habis dan terlepas. Gejolak ini adalah tanda bahwa hatimu yang beku sedang mencair. Rasa sakit itu adalah bukti bahwa kamu akhirnya mulai benar-benar hidup dan merasakan, bukan sekedar bertahan hidup sebagai robot yang mati rasa. Kelima, dipaksa menyendiri. Kepekaanmu yang meningkat membuat dunia terasa terlalu bising, terlalu kasar, dan terlalu berat. Kamu menjadi seperti spons yang menyerap energi orang lain tanpa filter.
kemarahan orang asing, kesedihan teman, atau kepalsuan orang-orang di sekitarmu bisa membuatmu lelah secara fisik dan mental dalam hitungan detik. Drama sosial yang dulu kamu nikmati, atau setidaknya bisa kamu toleransi, sekarang terasa seperti racun yang memuakan. Akibatnya, kamu mulai menarik diri. Kamu menghindari keramaian dan menghabiskan waktu berjam-jam di kamar sendirian. Orang-orang mungkin akan menyebutmu antisosial atau sombong. Mereka akan bertanya, "Kenapa kamu berubah?" Mereka tidak mengerti bahwa isolasi ini bukan karena kamu membenci mereka, tapi karena ini adalah mekanisme pertahanan diri. Kamu butuh kesendirian seperti kamu butuh oksigen untuk memproses unduhan informasi batin yang masif dan untuk menstabilkan energimu sendiri. Di dalam kesendirian ini, transformasi terjadi. Kamu tidak bisa mendengar suara jiwamu jika kamu terus-menerus dibombardir oleh suara dunia. Kamu perlu hening untuk membedakan mana pikiranmu sendiri dan mana program yang ditanamkan oleh masyarakat. Kamu belajar menetapkan batasan atau boundaries yang sehat. Kamu belajar berkata tidak tanpa rasa bersalah. Fase ini bisa berlangsung berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Rasanya seperti pengasingan di padang pasir. Tapi jangan paksa dirimu untuk bersosialisasi hanya demi menyenangkan orang lain. Hargai fase hibernasi ini. Ulat harus menyendiri sepenuhnya di dalam kepompong sebelum ia bisa menjadi kupu-kupu. Keenam, menghadapi sisi bayangan. Ini adalah bagian paling mengerikan dari semuanya. Spiritual bukan hanya tentang mencari cahaya. Ini adalah tentang masuk ke dalam gua gelap batinmu dan berhadapan muka dengan monster yang kamu ciptakan sendiri. Ini biasa disebut the shadow. Ini adalah kumpulan dari semua sifat, hasrat, trauma, dan keburukan yang kamu tolak, yang kamu sembunyikan, dan kamu sangkal selama hidupmu. Kebencian, iri hati, nafsu angkara, keserakahan, kekejaman, semua itu ada di dalam dirimu, menunggu untuk diakui. Selama proses kebangkitan, shadow ini akan meneror kamu. Mereka akan muncul dalam ledakan emosi yang tidak terkendali atau dalam proyeksi kebencianmu terhadap orang lain. Kamu akan dipaksa melihat bahwa kamu bukanlah orang baik seperti yang kamu kira. Kamu memiliki potensi untuk menjadi jahat, sama seperti manusia lainnya. Menyadari bahwa kamu punya kapasitas untuk melakukan kejahatan adalah pukulan telak bagi ego yang merasa suci. Kebanyakan orang lari dari bayangan ini dengan menyalahkan orang lain. Dia yang salah, bukan aku. Tapi dalam kebangkitan spiritual, cermin itu diputar balik ke wajahmu. Kamu harus mengakui, ya, aku juga manipulatif. Ya, aku juga arogan. Ya, aku iri padanya. Ya, aku punya pikiran gelap. Ini bukan untuk menghakimimu, tapi untuk mengintegrasikanmu. Kamu tidak bisa menjadi utuh jika kamu terus memotong bagian dari dirimu sendiri. Menerima sisi bayangan adalah satu-satunya jalan menuju pencerahan sejati. Cahaya yang paling terang hanya bisa bersinar jika kamu berdamai dengan kegelapanmu. Ini adalah pekerjaan kotor. Kamu harus memeluk monstermu, memberinya nama, dan mengendalikannya, bukan membiarkannya mengendalikanmu dari balik layar. Tanpa shadow work, spiritualitas hanyalah pelarian dangkal dan munafik. Ketujuh, jebakan ego spiritual. Ini adalah sisi gelap yang paling licik dan sulit dideteksi karena ia bersembunyi di balik jubah kesucian. Saat wawasanmu bertambah, egomu yang cerdik akan mencoba membajak proses kebangkitanmu. Kamu mulai merasa lebih baik, lebih sadar, atau lebih tercerahkan daripada orang lain. Kamu memandang rendah mereka yang masih terjebak dalam hal-hal duniawi, menyebut mereka masih tertidur atau belum tercerahkan, sementara kamu merasa sebagai bagian dari kaum terpilih, spesial, dan memiliki akses ke kebenaran yang tidak dimiliki orang lain. Kamu menggunakan pengetahuan spiritualmu sebagai senjata untuk menghakimi, bukan sebagai alat untuk mencintai. Ini adalah narsisme yang dibungkus dengan kain sutra spiritualitas. Ego spiritual ini membuatmu kaku. Kamu mungkin mulai memaksakan keyakinanmu pada orang lain,
merasa perlu menyelamatkan mereka. Padahal sebenarnya kamu hanya ingin memvalidasi superioritasmu dan memoles citra dirimu. Ingatlah ini, tanda sejati dari kebangkitan spiritual adalah kerendahan hati, bukan kesombongan. Jika spiritualitasmu membuatmu merasa lebih tinggi dari tukang sapu jalanan atau pengemis di sudut pasar, maka kamu belum bangkit, kamu hanya sedang bermimpi. Kebangkitan sejati menyadarkanmu bahwa kamu dan orang-orang itu adalah satu kesatuan. Menghakimi mereka berarti menghakimi dirimu sendiri. Jika kamu sedang merasakan satu atau semua sisi gelap ini, ketahuilah bahwa kamu tidak sedang dihukum, kamu sedang ditempa. Tidak ada kelahiran tanpa rasa sakit, dan tidak ada fajar tanpa malam yang pekat. Kebangkitan spiritual bukanlah tentang menjadi sempurna, melainkan menjadi utuh. Dan keutuhan mencakup terang dan gelap, sukacita dan dukacita. Terimalah fase berantakan ini sebagai tanda bahwa jiwamu sedang hidup dan bergerak menuju evolusi tertingginya. Bertahanlah, bernapaslah, dan percayalah pada prosesnya. Kamu sedang berjalan pulang menuju dirimu yang sejati.